Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Rahma hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Ya, alhamdulillah. Kemudian juga sehingga sekarang saya dan Bu Rahma bisa bertemu ya Bu ya. Sebelum nanti Bu Rahma melakukan pembelajaran di kelas 7 ini. Ya, pada hari ini saya ada jam ke-1 dan jam ke-2 di kelas 7. Nanti pada waktu pembelajaran itu kira-kira yang mau Ibu laksanakan di pembelajaran apa saja ya Bu ya? Yang pertama adalah menyiapkan modul ajar matematika. Tujuannya adalah menghitung luas permukaan bangun ruang tabung. Kemudian ya discovery learning, diskusi. Terus nanti yang dilakukan di kelas kira-kira apa saja? Menyiapkan alat peraga yang berbentuk miniatur kubus, miniatur tabung. Iya. Maaf ini tadi. Miniatur tabung untuk menghitung luas permukaan tabung dan menyebutkan benda-benda dalam kehidupan sehari yang dijumpai anak-anak dan kebiasaannya yang berbentuk tabung. Contohnya ya kaleng biskuit, terus kaleng tas makanan, kaleng susu atau makanan itu loh. Apa sih namanya, dari laut ikan itu loh. Oh, sarden. Ya itu. Nanti anak-anak tak sering menyebutkan 3 bentuk yang biasanya berbentuk tabung untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti Ibu waktu pembelajaran itu Bu Rahma nanti apa saja kira-kira yang dilakukan Bu Rahma pada saat pembelajaran? Menyiapkan itu tadi ke anak-anak yang berbentuk tabung, benda-benda berbentuk tabung, kemudian jaring-jaring tabung terdiri dari luas alasnya berbentuk lingkaran, atasnya juga berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk persegi panjang. Kemudian mengelompokkan anak-anak menjadi 8 kelompok karena satu kelas jumlahnya 32. Satu kelompok berisi 4 anak. Biar lebih mudah untuk memahaminya, tidak banyak-banyak. Satu kelompok sekali 4 anak, nanti menjadi 8 kelompok. Kemudian setelah membentuk kelompok, terus apa lagi? Setiap membentuk kelompok kami bagikan tugas per kelompok. Setelah itu nanti satu kelompok saya suruh mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan papan tulis per kelompok. Berarti presentasi setiap kelompok. Ya, presentasi setiap kelompok. Setelah presentasi, terus Menyimpulkan, merefleksi dulu ya. Saya merefleksi ke anak-anak per kelompoknya dari hasil kerja kelompoknya tadi. Ya, saya berikan 2 pertanyaan saja. Anak-anak dijawab, nanti hasilnya ditempelkan di papan tulis hasil refleksinya. Setelah itu terus yang paling akhir apa dulu? menyimpulkan cara menghitung luas permukaan bangun ruang tadi sudah dipahami anak-anak, alhamdulillah. Setelah itu ke materi saya berikan PF dulu sebelum ke materi selanjutnya. Materi 2 soal saja, maksudnya 2 soal saja tentang materi menghitung luas permukaan bangun ruang tabung. Setelah itu yang terakhir baru materi selanjutnya menghitung luas permukaan lunas. Oh, ya, itu untuk materi Selanjutnya. Nah, insya Allah sudah, kalau menurut saya nanti apa yang rencana mau dilaksanakan itu sudah bagus dan sudah terurut terarah ya. Tapi nanti berarti ada ini apa enggak ya Bu ya? Tadi yang untuk motivasi mungkin Bu Rahma pakai. Oh iya, lupa tadi saya menyajikan sebuah musik untuk menenangkan anak-anak yang supaya anak-anak lebih merasa senang dengan pembelajaran matematika. Ternyata tidak serius saja jika ada musiknya. Anak-anak tadi merasa senang sekali. Tadi lupa saya sebutkan ya. Iya. Bu Rahma, ya tadi rencana Bu Rahma dari awal sampai akhir sudah bagus. Mungkin ini ada sedikit, mungkin Bu Rahma kelupaan ya, apa ya kira-kira ya Bu Rahma? Iya, tadi saya belum menyebutkan untuk apa ya, menarik minat siswa, menenangkan siswa. Bu Rahma memutar sedikit instrumen atau musik
Jadi anak-anak biar tenang, saya setelkan saya bunyikan instrumen Berarti musik untuk ya. memotivasi siswa ya, memotivasi siswa, menenangkan siswa juga, dia merasa senang karena mendengarkan musik. Bahwa di pelajaran matematika itu tidak hanya serius menghitung saja, tapi juga mendengarkan musik juga. Ya, betul sekali. Karena matematika itu biasanya buat anak-anak itu sebagai menjenuhkan, pelajaran menakutkan ya. Ya. Nah, ini mungkin selanjutnya ini nanti Brahma itu kan mengajar nih. Kira-kira nanti itu ada nggak kemungkinan ada timbul hambatan atau masalah atau apapun yang kira-kira muncul? Kira-kira apa ya Bu ya? Saya kira-kira kalau menurut saya mungkin penggunaan pi kan ada dua. Ada yang menggunakan pi 3,14 dan ada yang menggunakan 22/7. Jadi nanti saya jelaskan dulu. Kalau yang diketahui jari-jarinya itu 7 cm maka menggunakan pi yang 22/7. Kalau yang jari-jarinya itu 10 cm menggunakan pi yang 3,14. Berarti nanti tinggal anak-anak yang harus menyesuaikan yang diketahui apa ya Bu ya. Jadi menurut Ibu kira-kira itu yang nanti mungkin itu kemungkinan gitu ya. Nah, dari kemungkinan yang sudah Ibu jelaskan ini tadi, kira-kira untuk menjawab atau mencari solusinya apa Bu? Biar nanti apa yang Ibu takutkan biar tidak terjadi. Ya dengan praktek, langsung mempraktekkan menjawab soal dalam menjelaskan tentang pi, tentang yang pi 3,14 dan pi yang 22/7 ke anak-anak. Jadi itu nanti untuk bahasa Jawanya menjagani supaya anak-anak tidak salah, supaya tidak salah untuk penggunaan pi. Jika jari-jarinya 7 cm maka menggunakan yang 22/7, jika jari-jarinya 10 maka penggunaan pi adalah 3,14. Kemudian Brahma kira-kira ada lagi hambatan yang sepertinya nanti Insya Allah tidak ada. Anak-anak insya Allah sudah ramai. Ya, terima kasih Brahma ya. Terima kasih waktunya. Semoga nanti pembelajaran hari ini nanti berjalan lancar. Amin. Dan anak-anak juga bisa menerima pembelajaran dengan mudah dan tidak ada hambatan. Terima kasih atas waktunya Brahma. Sampai-sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dengan surat Al-Fatihah bersama. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Kembali anak-anak. Kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Anak-anak semuanya hari ini ada yang nggak masuk. Mudah-mudahan materi yang diberikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Anak-anak kemarin pelajaran apa ya? Luas permukaan. Bisa. Sudah bisa kemarin permukaan? Bisa. Tambah kurma luas permukaan tabung. Siap. Apa? Kita yang terjadi. Ini namanya tabung. Luas tabung untuk menghitung luas permukaannya adalah 2 kali luas alas yang atas ditambah luas alas yang bawah.
2 kali luas alas ditambah luas kaleng. Pinter kaleng apa? Susu. Kaleng susu apa lagi? Hah? Kaleng jajan tenggo. Pinter. Apa lagi? Roti tenggo kan berbentuk. Ada lagi roti berbentuk gini. Roma kelapa. Pinter. Apa lagi? Pipa. Pipa. Pinter. Apa lagi? Yang kasih contoh. Kaleng rokok. Oh, kaleng rokok. Pinter. Ada lagi? Contohnya lagi? Drum. Betul. Apa lagi? Ya, banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Caranya menghitung luas permukaan tabung. Nanti diajari. Materi pada pagi hari ini disertai dengan musik gitar ya. Instrumen. Sambil disetelkan musik membentuk kelompoknya, kursinya diputar-putar. Kan, habis sudah disetelkan instrumen, biar sudah masuk kembali, kita membentuk kelompok 4-4 ya. Tinggal diputar saja kursinya 4-4. Nah, 4-4. Nama anggota kelompoknya ditulis di atas. Nama panjang dan nomor absennya ya. Nama panjang sama nomor absen. Nama panjang sama nomor absennya. Sudah pas, silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Selamat bekerja. Nah, ini caranya nanti menghitung luas permukaan tabung adalah 2 kali luas alas. Luas alasnya yang atas sama yang bawah ya, dihitung ditambah luas lingkaran. Barangkali ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Luas lingkaran untuk siapa? Ya, luasnya ini kan kalinya panjang. Sudah, ayo kerjakan, dilihat. Ya. Tidur, nggak boleh tidur ya. Mana? Ada yang baca. Ini diisi 2 kali luas lingkaran. Dan ini jalur tabung. Ada
biar kuat dan biar TV PR kuadrat C. 3 PR kuadrat ya. Anak-anak, kalian kerja kelompoknya sudah bagus-bagus. Di sini nanti ada 2 kelompok yang akan mempresentasikan di depan kelas juga bersama Bu Roma. Coba kelompok yang pertama, maju presentasikan ke depan kelas. Depan papan tulis ya. Depan papan tulis. Mempresentasikan ke teman-temannya. Hasilnya ya. Kan? Sebelah sana. Baca dulu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jawaban dari teman-teman apakah benar? Diketahui jari sama dengan 7, tinggi sama dengan 10. Luas sama dengan 2 PSD sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 7 dikali 10 sama dengan 14 dikali 3,14 sama dengan 4,396 cm persegi. B. Luas permukaan tabung 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT sama dengan 2 kali 22 kali 7 dikali 7 dikali 7 ditambah 2 dikali 22 kali 7 dikali 7 dikali 10 sama dengan 44 dikali 7 ditambah 44 dikali 10. 44 7 ditambah 10 sama dengan 44 dikali 17 sama dengan 748 cm persegi. Ini ada yang mau ditanyakan? Sekian dari kita kelompok 1.
tabung mempunyai diameter 10 cm dan tingginya 14 cm. Hitunglah luas permukaan kaleng tersebut. Kali diameter 10 dan bahannya 5, tingginya 14, hanya 2 permukaan kaleng. Dua permukaan kaleng sama dengan 2 IR bentuk lorong R tambah C bentuk lorong dengan 2,2 kali 2,14 kali 5 lorong 5 tambah 14 bentuk lorong sama dengan 10 dikali 2,14 kali 19 sama dengan 31,4 dikali 19. Jawabannya 566,6 cm. Baiklah teman-teman, dari soal 2 ini ada yang ditanyakan? Sekian kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kalian semuanya bermanfaat dan tidak perlu lupa sampai ujian nanti ya. Cara menghitung luas permukaan. Rumus adalah 2PR kuadrat plus 2PR kali T. Anak-anak, karena sudah paham semua, marilah kita merefleksi pembelajaran pada hari ini. Per kelompok diberi rumah 1 kertas, nanti ada 2 pertanyaan, dijawab. Nanti hasilnya kalau sudah selesai kita dengarkan ya. Dipegang dulu. Nanti ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama. Apakah pada kegiatan kerja kelompok pada hari ini berjalan dengan baik? Loh, kamu jawab di situ. Jelaskan. Apakah kegiatan pembelajaran pada hari ini pada kerja kelompoknya berjalan dengan baik? Misalnya dengan iya, jelaskan dengan mengapa. Karena berjalan dengan tertib, teman-teman bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Baiklah, anak-anak akan dilanjutkan Roma berefleksi pada pertanyaan yang kedua ya. Apakah yang akan kalian tingkatkan dalam kegiatan kerja kelompok selanjutnya? Jelaskan. Diulangi lagi ya soalnya ya. Apakah yang akan kalian tingkatkan dalam kegiatan kerja kelompok selanjutnya? Jelaskan. Baiklah anak-anak, sekarang setiap kelompok silakan menempelkan hasil kerja kelompoknya di papan tulis, tempelkan di sini. Silakan maju terus tempelkan. Sana kalian lihat. Mas Farid tempelkannya ya. Ya, sini lepas di sini. Silakan yang belum tempelkan hasil kerja kelompoknya. Minimal ya naik terus kuya untuk kampung. Baiklah, nanti akan dibacakan Bu Roma salah satu hasil kerja kelompoknya ya. Oh semua hasil kerja kelompoknya akan dibacakan Bu Roma dan ditulisin. Kelompok 1, kelompok 2 enggak? Ya ini yang pertama. Jawabannya yang pertama adalah ya. Karena saya dapat memahami cara menjawab luas permukaan tabung. Gimana? Benar, pintar. Nomor 2 ya. Sangat baik karena pekerjaan ini berjalan dengan cepat dan baik. Pintar. Ya, karena saya bisa mengetahui luas permukaan tabung dan luas permukaan tabung. Ya, benar. Apakah kegiatan kerja hari ini berjalan dengan baik? Jelaskan. Ya, berjalan dengan lancar karena saya dapat menjawab dengan lancar.
dibacakan Bu Roma jawabannya nomor 2. Saya akan lebih teliti dan saya akan mengurangi bercanda dengan teman. Yang kedua, kita akan lebih fokus dan tertib, pinter, bagus. Kerjasama dengan baik, lebih serius, lebih kompak dan terbuka. Pinter, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran pada hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan yang akan datang membahas tentang luas permukaan limas. Sebelum kita akhiri, kita beri PR dulu sama Bu Roma. Kalian diberi PR, dibuka kitabnya halaman 214. Halaman 214 diberi soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Diberi soal nomor 1 dan nomor 2 halaman 214. Nomor 1 dan nomor 2 untuk pekerjaan di rumah atau tugas PR. Ingat, tidak boleh dikerjakan di sekolah. Kalau di sekolah namanya PS bukan PR ya. Ini PR halaman 214 nomor 1, soal 1 dan soal 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Roma. Selamat pagi juga Bu Kristi. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Alhamdulillah. Bu Roma kelihatan semangat ya hari ini. Alhamdulillah. Soalnya Bu Roma sering senyum. Kalau senyum berarti hatinya bahagia. Kalau hatinya bahagia berarti nanti mengajar di kelas juga jadi semangat. Baiklah Bu Roma, terima kasih waktunya. Saya mau mengajak sedikit bincang-bincang dengan Bu Roma. Kemarin pas hari yang Bu Roma mengajar di hari Kamis kemarin, saya juga sudah termasuk ya di kehadiran. Kemudian untuk dari RPP yang sudah dilaksanakan kemarin itu kira-kira ada masalah apa enggak? Ya mungkin Perangkatnya mengajar kemarin ada masalah sedikit tentang gunung api. Oh, iya. Kan menghitung luas permukaan tabung, itu kan luas dasar sama atapnya kan terdiri dari 2 lingkaran dan selimutnya dibentuk persegi panjang. Iya. Nah, untuk penggunaan P ini ada 2 kan, ada yang 3,14, ada yang 22,7. Nah, sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, ketika belum memberikan tugas, saya jelaskan kepada siswa biar tidak bingung. Untuk penggunaan P yang jari-jarinya 7, kita gunakan P yang 22/7. Sedangkan yang jari-jarinya kelipatan 5 dan 10, kita gunakan P yang 3,14. Biar anak-anak paham untuk melaksanakan tugas dalam menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, menghitung luas selimut sama menghitung luas permukaan dari alas tabung. Itu menggunakan, kalau selimutnya kan terdiri dari persegi panjang, biasanya kan panjang kali lebar. Nah, di sini karena tabung maka lebarnya itu jari-jari dan panjangnya itu T, menggunakan T. Tingginya tabung ya Bu. T-nya. Iya. Sebelumnya saya mau tanya sebentar. Untuk pelaksanaan kemarin itu kan sudah bagus ya waktu pembelajaran itu. Kira-kira di pas bagian mana yang mungkin jadi Bu Roma itu mungkin ada sedikit mungkin ini loh masih baru gitu. Itu apa Bu kira-kira yang Bu Roma proses belajar yang baru? Apa mungkin pas ini pas KSE pas mengenalkan siswa itu? Kalau Ya, bagi kita Bu Roma selipkan bagaimana? untuk menarik siswa, biasanya matematika kan Oke. serius, itu saya Iya. berikan instrumen untuk mengiringi semangat kita dalam kerja kelompok. Sebelum kerja kelompok, untuk menarik minat atau semangat siswa, kita berikan sedikit cuplikan musik. Gitu. Jadi anak-anak nanti bisa tenang gitu, Tenang dan gembira dalam melaksanakan tugas tersebut. anak-anak bisa ya apa ini termotivasi Dan motivasi melalui sedikit instrumen tadi ya. Sebagai selingan biar
jenuh istilahnya gitu ya. Terus mungkin ini ada lagi Brahma itu yang kemarin yang bagian terakhir itu yang pakai nempel-nempel Merefleksi. oh itu Kegiatan refleksi setelah kerja kelompok, kemudian anak saya suruh berkelompok, kemarin maju ke depan siswa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Setelah itu merefleksi, saya berikan dua pertanyaan kepada siswa. Hasilnya digambarkan di bapak guru hasil refleksinya. berarti anak-anak kemarin semangat ya. Alhamdulillah ya. Meskipun saya juga ikut di sana, saya juga Sehingga menyaksikan. alhamdulillah anak-anak merasa senang, juga dapat menghitung luas permukaan mobil tersebut. Brahma kemudian ini mungkin di luar pembelajaran ya. Kira-kira Brahma ada nggak yang jadi unek-unek Brahma? Atau mungkin ada Brahma yang kok ya anaknya kok begini ya? Mungkin ada bukan masalah ya? Apalah mungkin yang ini Brahma Masalah yang terjadi itu di lain kelas. oh Di lain kelas saya kan sebagai kelas di kelas 8E. oh gitu. Itu ada satu murid saya yang selalu terlambat dalam datang ke sekolah itu, terlambat 5 menit, 10 menit. Alasannya sih kenapa? Karena ketiduran atau bangunnya kesiangan. Kemudian saya lakukan wawancara dengan kedua orang tuanya. Ternyata kalau malam itu sering mainan, main game sambil tiduran. Berarti artinya bangunnya kesiangan. Buat saya bilang, Bu, kalau lupa bangunkan ya kan punya HP di alarm biar bangunnya tidak kesiangan hatinya itu. Akhirnya setelah 3 kali atau 4 kali dia sekarang sudah aktif lagi, masuk sebelum jam 7 sudah masuk. Kira-kira tadi siswanya Brahma nih. Iya, anak Itu saya. pengaruhnya itu kok sampai telat-telat itu Tidurnya terlalu malam. ada apa? Ya terpengaruhnya terlalu tidur malam, sering mainan HP, main game. Saya tanya itu ya kalau boleh mainan itu, tapi saya batasi kalau mainan game sampai jam 9 malam, nggak boleh sampai terlalu malam, asalnya itu sampai jam 11 malam. Saya tanya itu ya selanjutnya ya tadi yang boleh main game setelah belajar, tapi maksimal itu jam 9 malam harus tidur biar paginya tidak kesiangan. Akhirnya dipraktikkan sama rekan tadi, alhamdulillah sekarang sudah tidak kesiangan. Oh iya, berarti Brahma sudah memberikan motivasi ya ke anaknya ya. Terus kemudian kira-kira kalau dari orang tua bagaimana Brahma? Apa mendukung apa yang sudah Saya sarankan alhamdulillah harus dilaksanakan, sudah diawasi oleh kedua orang tuanya, akhirnya sekarang sudah tidak berlanjut lagi. berarti solusi untuk masalah tadi sudah bisa dengan apa ya Saya selesaikan ya. konsultasi sama kedua orang tuanya. Anaknya juga sudah ada telat-telat lagi. Iya, alhamdulillah sekarang sudah masuk seperti biasa. Baiklah, Brahma. Mungkin ada lagi apa unek-unek atau apa yang ingin Brahma sampaikan, mungkin ini tidak enak, bisa tentang gurunya atau mungkin tentang saya atau siswa atau siapa kepala sekolah. Ya, misalnya bisa. teman-teman kita kan sama-sama dewasa ya, mengingatkan kan yang tahu tanggung jawabnya sendiri. Oh, saya jam pertama harus masuk. Tapi orang kan tidak sama, misalnya ada yang omong-omong di dalam ruangan, akhirnya masuk kelasnya kan. Kok bisa sampai begitu? Bagaimana Bu Roma? Kok teman-teman kan ada yang masih itu mungkin ini ya? Ya ada sebagian Ya, saya kira-kira apa penyebabnya? nggak tahu. Kan itu tergantung orangnya masing-masing. Oke. Seperti kan ada Abel, sudah ada yang mengingatkan jam pertama Iya. sudah masuk, yang kesadaran kita sendiri. Berarti Melalui pembinaan kepala sekolah setiap hari Senin memberikan binaan kepada bapak ibu guru supaya punya kesadaran diri lah istilahnya. berarti Itu dari dirinya masing-masing, itu kan tidak sama. itu solusi Masing-masing jalan menyelesaikan keluarnya ya. Nanti kalau disebutkan orangnya kan tersinggung juga. Iya Iya kan? kan? Tinggal bersama-sama sudah Iya, dirasakan jadi itu ya. kesadaran dirinya masing-masing. Kira-kira masih ada atau sudah? Tidak ada lagi yang jadi unek-uneknya. Oke. Terima kasih. Baiklah Brahma, sudah meluangkan waktu untuk saya ajak bincang-bincang. Terima kasih sekali, semoga apa yang sudah disampaikan Brahma tadi
bisa diambil manfaatnya dari Brahma. Juga masih kekurangannya, ada kekurangannya juga. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Brahma. Selamat pagi juga salam sehat selalu dan tetap semangat. Alhamdulillah. Brahma kelihatan semangat ya hari ini. Alhamdulillah. Soalnya Brahma sering senyum. Kalau senyum berarti hatinya bahagia. Kalau hatinya bahagia berarti nanti mengajar di kelas juga jadi semangat. Baiklah Brahma, terima kasih waktunya. Saya mau mengajak sedikit bincang-bincang dengan Brahma. Kemarin pas hari yang Brahma mengajar di hari Kamis kemarin, saya juga sudah termasuk ya di kehadiran. Kemudian untuk dari RPP yang sudah dilaksanakan kemarin itu kira-kira ada masalah apa enggak? Ya mungkin Perangkatnya mengajar kemarin ada masalah sedikit tentang gunung api. Oh iya. Kan menghitung luas permukaan tabung, yaitu kan luas dasar sama atapnya kan terdiri dari 2 lingkaran dan selimutnya dibentuk persegi panjang. Iya. Nah untuk penggunaan P ini ada 2 kan, ada yang 3,14, ada yang 22,7. Nah sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, ketika belum memberikan tugas saya jelaskan kepada siswa biar tidak bingung. Untuk penggunaan pi yang jari-jarinya 7 kita gunakan pi yang 22/7. Sedangkan yang jari-jarinya kelipatan 5 dan 10 kita gunakan pi yang 3,14. Biar anak-anak paham untuk melaksanakan tugas dalam menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, menghitung luas selimut sama menghitung luas permukaan dari alas tabung itu menggunakan, kalau selimutnya kan terdiri dari persegi panjang, biasanya kan panjang kali lebar. Nah di sini karena tabung maka lebarnya itu jari-jari dan panjangnya itu pi, menggunakan T. Tingginya tabung ya. Iya. Sebelumnya saya mau tanya sebentar. Untuk pelaksanaan kemarin itu kan sudah bagus ya waktu pembelajaran itu. Kira-kira di pas bagian mana yang mungkin jadi Brahma itu mungkin ada sedikit mungkin ini loh masih baru gitu. Itu apa Bu kira-kira yang Brahma proses belajar yang baru? Apa mungkin pas ini pas KSE pas mengenalkan siswa itu? Ya kita selipkan untuk menarik siswa, biasanya matematika kan serius, itu saya berikan instrumen untuk mengiringi semangat dalam kerja kelompok. Sebelum kerja kelompok, untuk menarik minat atau semangat siswa kita berikan sedikit cuplikan musik. Jadi anak-anak nanti bisa tenang dan gembira dalam melaksanakan tugas tersebut. Anak-anak bisa termotivasi melalui sedikit instrumen tadi ya. Sebagai selingan biar jenuh istilahnya ya. Terus mungkin ini ada lagi Brahma itu yang kemarin yang bagian terakhir itu yang pakai nempel-nempel merefleksi. Oh itu kegiatan refleksi setelah kerja kelompok. Kemudian anak saya suruh berkelompok, kemarin maju ke depan siswa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Setelah itu merefleksi, saya berikan 2 pertanyaan kepada siswa. Hasilnya digambarkan di Bapak Guru, hasil refleksinya. Berarti anak-anak kemarin semangat ya? Alhamdulillah ya. Meskipun saya juga ikut di sana, saya juga menyaksikan. Alhamdulillah anak-anak merasa senang, juga dapat menghitung luas permukaan tabung tersebut. Brahma kemudian ini mungkin di luar pembelajaran ya. Kira-kira Brahma ada nggak yang jadi unek-unek Brahma? Atau mungkin ada Brahma yang kok ya anaknya kok begini ya? Mungkin ada, bukan masalah ya? Apalah mungkin yang ini Brahma masalah yang terjadi di lain kelas.
Oh, di lain kelas saya kan sebagai kelas di kelas 8E. Oh, gitu. Itu ada satu murid saya yang selalu terlambat dalam datang ke sekolah itu, terlambat 5 menit, 10 menit. Alasannya sih kenapa? Karena ketiduran atau bangunnya kesiangan. Kemudian saya lakukan wawancara dengan kedua orang tuanya. Ternyata kalau malam itu sering main game sambil tiduran. Berarti ada yang bangunnya kesiangan. Buat saya bilang, Bu, kalau lupa bangunkan ya kan punya HP di alarm biar bangunnya tidak kesiangan akhirnya itu. Akhirnya setelah 3 kali atau 4 kali dia sekarang sudah aktif lagi, masuk sebelum jam 7 sudah masuk. Kira-kira tadi siswanya kurang mandi. Iya, anak Itu saya. pengaruhnya itu kok sampai telat-telat itu Tidurnya terlalu malam. Ada apa? Iya, terpengaruh terlalu tidur malam, sering mainan HP, main game. Saya tanya itu ya, kalau boleh mainan itu. Tapi saya batasi kalau mainan game sampai jam 9 malam. Nggak boleh sampai terlalu malam, asalnya itu sampai jam 11 malam. Saya tanya itu. Ya, selanjutnya ya tadi ya boleh main game setelah belajar. Tapi maksimal itu jam 9 malam harus tidur biar paginya tidak kesiangan. Akhirnya dipraktikkan sama rekan tadi. Alhamdulillah sekarang sudah tidak kesiangan. Oh iya, berarti Bu Roma sudah memberikan motivasi ya ke anaknya ya. Terus kemudian kira-kira kalau dari orang tua bagaimana Roma? Apa mendukung apa yang sudah Saya sarankan alhamdulillah harus dilaksanakan. Sudah diawasi oleh kedua orang tuanya. Akhirnya sekarang sudah tidak berlanjut lagi. Berarti solusi untuk masalah tadi sudah bisa dengan apa ya selesaikan ya. Konsultasi sama kedua orang tuanya. Anaknya juga sudah ada telat-telat lagi. Iya, alhamdulillah sekarang sudah masuk seperti biasa. Baiklah, Roma. Mungkin ada lagi apa unek-unek atau apa yang ingin Bu Roma sampaikan, mungkin ini tidak enak, bisa tentang gurunya atau mungkin tentang saya atau siswa atau siapa, kepala sekolah. Ya, misalnya bisa. teman-teman kita kan sama-sama dewasa ya. Mengingatkan kan yang tahu tanggung jawabnya sendiri. Oh, saya jam pertama harus masuk. Tapi orang kan tidak sama. Misalnya ada yang omong-omong di dalam ruangan, akhirnya masuk kelasnya. Kok bisa sampai begitu? Bagaimana Bu Roma? Kok teman-teman kan ada yang masih itu mungkin ini ya? Ya ada sebagian Kira-kira apa penyebabnya? Tidak tahu. Kan itu tergantung orangnya masing-masing. Oke. Seperti kan ada Abel, sudah ada yang mengingatkan jam pertama Iya. sudah masuk, yang kesadaran kita sendiri. Berarti Melalui pembinaan kepala sekolah setiap hari Senin memberikan binaan kepada bapak ibu guru supaya punya kesadaran diri lah istilahnya. berarti Itu dari dirinya masing-masing, itu kan tidak sama. itu solusi Masing-masing jalan menyelesaikan keluarnya ya. Nanti kalau disebutkan orangnya kan tersinggung juga. Iya kan? Tinggal bersama-sama sudah Ya, dilakukan. jadi kesadaran dirinya masing-masing. Kira-kira masih ada atau sudah? Tidak ada lagi yang jadi unek-uneknya. Terima kasih. Baiklah Bu Roma sudah meluangkan waktu untuk saya ajak bincang-bincang. Terima kasih sekali. Semoga apa yang sudah disampaikan Bu Roma tadi bisa diambil manfaatnya. Saya Bu Roma. Sudah masih kekurangannya, ada kekurangannya juga. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.